Waktunya 0103 bersatu. Bersatu membela Republik, bersatu membela demokrasi. Diskualifikasi 02. Tidak ada pilihan. Lawan! 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 Lawan dan lawan. Oke, sip. Tanpa takut kepada siapapun, tanpa takut ancaman siapapun, tanpa takut terhadap godaan apapun. Insya Allah hari ini kita doakan khusus untuk beliau-beliau, sehingga nanti pada saat memutuskan perkara yang sedang disidangkan, Allah kasih petunjuk agar memenangkan kebenaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk efektif dan berkahnya kegiatan ini, mari kita awali dengan suratul Fatihah. Kita doakan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Amin. Allah menangkan perjuangan kita. Amin. Allah hadirkan kemenangan untuk para pembela dan pejuang kebenaran. Amin. Dan Allah sehatkan badan kita. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Syukurnya alhamdulillah kita mengenal Aidil Faizin. Kita omong-omong dulu. Lu kagak bisa ngedua deh kayaknya. Mumpung ada Bu. Ya, sudah ada di depan kita Bu Kurnia Triroyani dari TPUA. Kita mau tanya-tanya. Bu Kurnia, ini kan masa masih belum banyak yang hadir ya? Mohon Bu Kurnia memberikan seruan lah kepada masyarakat yang sedang menonton video ini. Iya. Silakan. Mungkin kalau seruan orangnya jauh dari saya, ini agak sulit saya membuat mereka hadir di sini ya. Oke. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Oleh karena itu sekitar yang sudah bisa menjangkau dengan cepat datang kemari beramai-ramai. Ini adalah acara Istighosah Kubro. Istighosah itu asal katanya itu al-waqud ya, yang artinya pengharapan yang ditujukan kepada Tuhan semesta alam, penguasa dunia dan hari akhir ya. Kapan kita meminta itu? Dalam kondisi yang sedang sangat sulit, sehingga mengharapkan Allah akan menjauhkan dari segala bala dan menurunkan bantuannya. Amin. Nah, jadi saya berharap kembali, ayo masyarakat di sekitarnya ya yang bisa menjangkau, hadiri segera beramai-ramai. Mari kita berdoa bersama untuk meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Ya, gitu. Apa urgensinya Bu untuk Sangat masyarakat urgen. supaya hadir di sini? Ya, sangat urgen ya. Manakala kita ini terbiasa untuk meminta bantuan selain kepada Allah, maka inilah waktunya kembali kepada ketahuan bahwa Allah adalah satu-satunya pemberi bala bantuan. Ya, tidak ada yang lain. Kita tidak bisa memutus suatu keadaan bahwa hari ini kita istighosah ini berharap agar hakim MK itu dikawal ya sedemikian rupa sehingga terhindar dari setan iblis yang akan menggoda baik berupa tekanan maupun berupa uang dan kenyamanan ya kan. Nah, jadi kita minta pertolongan Allah, semoga mereka dijaga, karena jangan lupa mereka hakim MK itu adalah hakim yang beragama apapun agamanya, dan mereka disumpah ketika menjalankan tugasnya ya. Tapi mereka manusia, kita nggak bisa berharap hakim MK akan ini, tidak bisa. Mereka manusia, mereka masih takut dengan tekanan, mereka masih mungkin bersilau dengan uang. Karena itu mereka tetap manusia yang baik juga. Kita berharap Allah akan melindungi mereka. Begitu kira-kira. Sekarang kita masuk ke hukum Bu. Ya. Karena Bu Kurnia dari hukum ya. Ya. Melihat sidang MK kemarin dan kita sedang menunggu putusan tanggal 22. Kalau menurut Bu Kurnia, kira-kira pertimbangan hukumnya apa nanti? Apakah maju permohonan yang 01 dan 03 akan ditolak atau tidak? Ya, gimana Bu? Ya, jadi begini ya, ada beda antara sidang PHPU 2019 dengan 2024 ya, kita berharap demikian. Meskipun tentu saja kita juga harus awas dan hati-hati, mungkin saja ini PHP gitu kan. Ya enggak sih? Saya ingin mengatakan begini, semoga bahwa MK itu sudah berani kontra jika itu ada alasan untuk kontra ya. Kita mengetahui bahwa rezim hari ini sangat berkuasa, sulit untuk mengatakan tidak ada cawe-cawe di sana ya. Kalau tidak ada cawe-cawe, alhamdulillah, tapi rasanya sulit. Nah, pada saat cawe-cawe berlangsung, mampukah MK bertindak kontra terhadap penguasa? Ya kan begitu. Jadi kalau mempelajari apa yang akan terjadi menjadi keputusan, jika MK istiqomah dengan fakta-fakta hukum yang terang benderang ya, kasat mata bisa dilihat segala macam kecurangan dan praktek daripada kecurangan yang ugal-ugalan, maka insya Allah semua harapan dan petitum istilahnya ya dari pihak 01 maupun 03 pasti akan dikabulkan. Ya. Masalahnya kita hidup di negara yang masih Konoha dan Wakanda itu, ya semua bisa berubah, bisa terjadi, walaupun kita tidak mengharap itu gitu. Oke. Itu ya Bu. Ada Prof Egi. Ya Pak Bos, Pak Tuaku. Ya.
teman-teman ini Bang Egy Suyana Masal yang dirahmati Allah Subhanahu wa kita taala. juga masih menunggu di Saya sedang belakang online. ada tim Terima kam, ada tim kam dan ada Iya, Bang. yang lain yang kemudian menyiarkan acara ini. Oke, boleh. Pasal 24 C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajang daripada pembuktian kita di tanggal besok 16 dan tanggal 19 untuk hadir di MK. Ya, sebagai barometer kekuatan daripada umat yang masih cinta pada bangsa negaranya, yang masih cinta pada kebenaran dan keadilan. Karena bagaimanapun juga ini pertaruhan daripada kebenaran dan keadilan melawan satu kecurangan. Ya, kita berharap Hakim Majelis Konstitusi ini benar-benar diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya berani mengambil keputusan, walaupun itu pahit, ya jangan pernah takut, jangan pernah mundur, rakyat akan bersama hakim. Ya, kita akan bersama hakim dan siap untuk melindungi hakim-hakim daripada ancaman, intimidasi, ya dan teror dan lain sebagainya. Insyaallah rakyat Indonesia yang masih berakal sehat pasti akan bersama dengan hakim yang jujur. Maka dari itu kami himbau kepada hakim Mahkamah Konstitusi, putuslah dengan hati nurani, lihatlah dengan jernih, karena suara hakim adalah suara Tuhan. Maka suara Tuhan pasti adalah suara kebenaran. Lawan kecurangan, apapun yang terjadi, kebenaran harus tegak di bumi Indonesia. Terima kasih. Takbir. 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 Dan saya ingatkan tanggal 16, tanggal 19 dan tanggal 22 kita ramaikan munajat di MK agar kita mengetuk pintu rahmatnya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mbak-mbak, mas-mas yang ganteng-ganteng, cantik-cantik di rumah, nenek-nenek, adik-adik, ini nasib kita dipertaruhkan. Minggu ini, negeri ini dipertaruhkan. Jadi kalau kalian masih malas, kalian tidak mau turun, aduh jangan nyesal besok-besok, jangan marah besok-besok jika terjadi sesuatu terhadap bangsa ini. MK harus kita beri dukungan. Hakim-hakim MK juga manusia biasa yang mungkin saja mereka tertekan. Dengan doa kita, dengan kehadiran kita ke sana, insya Allah bisa membantu, memberi spirit kepada mereka. Jadi besok 19, 16 besok kita bersama 212 turun, 19 dan 22. 22 itu adalah penentuan ketuk palu MK. Ayo, jangan malas. Yang jangan merasa so cantik, so kaya. Udahlah, hari ini kita lepaskan semua kita itu. Yang penting kita bersatu untuk bangsa ini. Allahu Akbar, takbir. Ini adalah bukti bahwa pemilu di 2024 adalah pemilu yang sangat buruk. Kita lihat sendiri kejadian-kejadian hari ini, bahkan ulama, tokoh-tokoh ulama saat ini turun ke jalan untuk bagaimana agar bisa mengawal apa yang menjadi putusan MK, dan juga rakyat Indonesia, sebagian rakyat Indonesia juga ikut mengawal, bahkan guru-guru besar juga ikut mengawal, dan mahasiswa sampai hari ini masih melakukan aksi di depan gedung MK. Dan Pak Jokowi sampai hari ini masih terlihat santai dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa di negeri ini. Itu membuktikan bahwa tidak pedulinya Pak Jokowi terhadap rakyat Indonesia, apa yang menjadi permasalahan-permasalahan saat ini. Yang jelas apa yang ada di pikiran Pak Jokowi hanyalah kekuasaan dan kekuasaan, bagaimana agar bisa memperkokoh dan menyebarkan kekuasaan kepada anggota keluarga-keluarganya. Dan saya kira apa yang menjadi perilaku Pak Jokowi ini, saya kira sudah sangat keterlaluan, dan wajar-wajar saja jika rakyat Indonesia, tokoh-tokoh agama dan juga guru besar marah besar terhadap kelakuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Sebenarnya apa yang menjadi kekesalan rakyat bukan karena persoalan kalah atau menang 01, 02, dan 03, tetapi yang menjadi sumber kekesalan rakyat hari ini adalah bagaimana Pak Jokowi seenak jidat mempertontonkan kelakuan buruknya, mengobok-ngobok konstitusi yang ada di negeri kita demi hasratnya untuk menjadikan anaknya sebagai wakil presiden, dan seolah-olah tidak menghargai apa yang menjadi suara rakyat Indonesia.
Semoga saja Pak Jokowi terbuka mata hatinya, bisa menyadari diri bahwa apa yang menjadi kelakuannya saat ini sangat buruk di mata rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesia menginginkan bahwa Pak Jokowi berhenti untuk melakukan hal-hal yang seperti ini yang dapat merusak bangsa dan negara ini. Tentu harapan rakyat bagaimana agar Pak Jokowi bisa mundur dari jabatannya, dan kekisruhan yang terjadi saat ini pasti akan diselesaikan. Karena kita tahu sendiri bahwa dari kemarin-kemarin apa yang menjadi pernyataan rakyat ini adalah sumber permasalahannya adalah Pak Jokowi, dan itu sudah jelas. Baiklah sahabat-sahabat, semoga apa yang menjadi keputusan MK betul-betul berpihak terhadap rakyat Indonesia, bukan berpihak pada satu golongan. Dan itu yang menjadi harapan kita, dan kita bergantung dengan keputusan yang ada di MK. Saya kira hanya itu. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat sudah menemani admin sejauh ini. Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.